Ada programnya namanya Lorong Garden. Betul. Nah, saya buka semua dokumennya. Ternyata Lorong Garden itu awalnya ditujukan bagaimana mengurangi kekumuhan yang ada di Kota Makassar, khususnya yang ada di lorong-lorong. Wajar kalau saya sebagai akademisi melihatnya dari sisi pariwisata bahwasanya tidak semua lorong di Makassar ini bisa dijadikan sebagai lorong wisata. Paling tidak itu ada 3A yang harus ada. Ya, 3A. ya, ada aksesibilitas, ada atraksi, dan ada amenitas. Oke. Jadi kalau itu lorong mau dijadikan sebagai lorong wisata, aksesibilitas pasti nomor 1. Kalau dulu lorong garden lorong wisata itu kan proyek serentak semua. Kalau ini dia tidak ada tahapannya. Jadi tahapan pertama itu dia punya kebun percontohan dulu. Iya. Rencananya katanya yang saya baca ya, itu ada di Barombong dan ada di Sudiang kalau saya tidak salah. Itu dulu yang digarap. Dunia ini atau bumi Makassar ini hanya bisa berkelanjutan kalau ada yang menanam. Iya. Supaya ada yang memetik. Iya. Kalau tidak ada yang menanam, semua hanya bisa memetik atau semua hanya bisa menebang, habis semua. Jadi urban farming ini akan besar manfaatnya dan akan berlanjut apabila masyarakat yang sudah menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Kawan-kawan Portal Media, baru-baru pemerintah meluncurkan program urban farming. Nah, bersamaan dengan itu, tidak lama setelah itu ada tulisan di Bukamata News turut menanggapi program ini, urban farming ini. Sudah hadir di studio penulisnya ada Dr. Islahuddin MSI CHE. Assalamualaikum Pak Islah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ngajar masih Pak? Tadi setelah 4 jam. Dari jam 8 sampai jam 11.30. Kebetulan di kampus ada seminar internasional yang ditinjau langsung oleh Duta Besar Swiss. Ya. Jadi tadi itu di kampus agak rame gitu. Rame dengan ngiung-ngiung, rame dengan seminar internasional soalnya. Iya. Bicaranya dari Australia, dari Malaysia, dan seterusnya. Pak, bicara tentang urban farming. Bapak kan sebenarnya lebih ke pariwisatanya Pak. Tapi di tulisannya Bapak tuh Bapak banyak menanggapi persoalan program pemerintah yang urban farming ini. Urban farming tuh sebenarnya bukan istilah baru Pak. Bukan istilah baru. Dia dulu tuh ada programnya juga, lorong wisata kalau nggak salah. Atau ada memang iya. Ada ya? Itu bagus dipotong itu Pak. Ada ya? Itu bagus dipotong itu. Oke, kalau begitu tanggapannya Pak, kenapa Bapak lebih optimis pada program urban farming yang sekarang daripada yang dulu? Oke, terima kasih Sal. Jadi disertasi saya itu waktu akan selesai di program doktoral administrasi publik di Universitas Negeri Makassar. Itu judul saya itu Lorong Garden. Lorong Garden. Jadi bagaimana pengelolaan Lorong Garden sebagai atraksi wisata alternatif di Makassar. Nah, waktu itu kan zamannya walinya Pak Dani, wali kotanya Pak Dani. Ada programnya namanya Lorong Garden. Betul. Nah, saya buka semua dokumennya. Ternyata Lorong Garden itu awalnya ditujukan bagaimana mengurangi kekumuhan yang ada di Kota Makassar, khususnya yang ada di lorong-lorong. Karena saya baca dokumen ini saya baca dokumennya. Lorong itu bagi sebuah kota, kata pencetusnya Pak Dani, adalah seperti sel. Jadi kota itu seperti sel, lorong itu seperti sel dalam sebuah kota, sama dengan manusia ada selnya. Kalau selnya bagus, manusianya bagus. Insya Allah semua bagus. Kalau misalnya kota itu lorongnya bagus, insya Allah semuanya bagus. Nah, di situ awalnya. Di situ awalnya bagaimana membersihkan lorong, membuat penerangan lorong, dicat, pokoknya apa istilahnya anak Makassar supaya chill lagi gitu kan, supaya lebih bright dan tentu saja apa istilahnya dari lorong itu
yang awalnya untuk mengurangi kekumuhan. Ya. Nah, setelah itu juga ada upaya-upaya bagaimana menjadikan lorong itu sebagai apa istilahnya ya, tempat untuk bersilaturahmi, bersosialisasi antara setiap penduduk lorong, sehingga dalam tanda kutip kenakalan-kenakalan anak-anak yang ada di lorong, ya kita tahulah kita tahulah bagaimana. Nah, itu semakin terkikis. Itu awalnya lorong garden. Itu dokumennya. Itu dokumennya, ya itu dokumennya. Oke. Nah, setelah berjalan itu kan pertanyaan lorong garden kan? Nah, yang saya tahu lorong garden itu seperti itu awalnya. Oke, itu dokumennya. Dokumennya. Bapak ini disertasi nih. Iya. Berarti sempat turun ke lapangan. Sempat turun ke lapangan. Ya. Oke, tadi sudah dijelaskan dokumennya, Pak. Iya. Realitanya sekarang, Pak. Lorong garden yang dulu itu, Pak. Bersih. Bersih. Ya, lorong-lorong itu bersih, lebih dicat dan sebagainya. Kemudian mulai ada yang menanam dalam pot, dan seterusnya. Ada yang digantung-gantung juga, Pak, saya lihat, Pak. Ada, cuma yang digantung-gantung itu kadang tanaman beneran, kadang artifisial gitu kan, kadang bunga plastik gitu ya. Dan apa istilahnya maraknya itu, bersihnya itu kadang-kadang menjelang 17 Agustus, menjelang ulang tahun Kota Makassar. Nah, sebenarnya berkesinambungan. Tidak semua lorong juga seperti itu, ya. Banyak juga lorong, ya, yang memang secara rutin, apa istilahnya merawat lorongnya. Jadi tergantung dari karakter ataupun mindset dari masyarakat penghuni lorong itu. Memang ada lorong yang masyarakat itu memang pembersih, ya. Lorongnya tanpa dirawat, program ini pun dia jalan. Ya, dia jalan. Kalau jalan di Makassar, saya mohon maaf saya menyebut jalan, itu daerah-daerah Palu Basah, serigala, beruang apa segala macam. Binatang-binatang lah. Iya. Ganti kata binatang. Hewan bagus, hewan lebih bagus. Karena tidak ada dokter binatang, betul Pak. Apa istilahnya itu bersih gitu. Di daerah sana. Di daerah sana itu. Tapi kalau kita masuk ke lorong memang ada beberapa yang kumuh. Jadi awalnya seperti itu. Itu berlanjut. Kemudian belakangan ada lagi upaya yang dilakukan, program yang dilakukan oleh pemerintah kota yang disebut dengan lorong wisata. Jadi dari lorong garden dia beralih ke lorong wisata. Nah, di lorong wisata inilah yang di dalam disertasi saya itu, karena saya mengawinkannya dengan kepariwisataan, ada hal-hal yang mungkin yang namanya program pemerintah ya. Wajar kalau saya sebagai akademisi melihatnya dari sisi pariwisata, bahwasanya tidak semua lorong di Makassar ini bisa dijadikan sebagai lorong wisata. Karena Tidak semua. Kenapa? Karena kalau kita bicara pariwisata, saya tidak mengajar ini ya, biar nih mengajar Pak, kan akademisi tonjek. Biar nih mengajar, enggak apa-apa. Saya mau diajar. Nah, kalau kita bicara tentang pariwisata, kalau kita mengupayakan pariwisata, maka paling tidak itu ada 3A yang harus ada. 3A. Ada aksesibilitas, ada atraksi, dan ada amenitas. Jadi kalau itu lorong mau dijadikan sebagai lorong wisata, aksesibilitas pasti nomor 1. Dalam kota toh? Bisa terakses itu maksudnya? Bisa. Jadi aksesibilitas. Kemudian amenitas itu penunjang. Ada kantor pos, ada kantor polisi, ada toko, ada apa segala macam. Ini kota besar. Ada semua itu amenitas. Ada hotel, ada penjual-jual makanan, ada apa dan sebagainya, ada semua. Nah, kita yang agak lemah, saya mengatakan lemah ya, kita agak lemah di atraksi. Kenapa saya bilang? Kalau lorong itu didatengin sama orang atau seseorang yang ingin berwisata, ya, katakanlah misalnya begini, di mana Ki bagus foto-foto kalau di Makassar? Kalau saya, teman-temanku yang dari luar pasti ke pantai. Ke pantai. Di Anjungan. Sampai di sana foto-foto kita. Foto-foto, pote-pote, kota-kota. Potret, ngobrol, makan-makan. Ya, hanya itu. Minggu ini kita datang, kira-kira minggu depan kita masih mau datang lagi enggak? Sudah semua? Sudah, Mi. Nah, itu yang disebut dengan aktivitas. Nah, di lorong wisata itu yang rencananya lorong garden dijadikan lorong wisata, apa aktivitasnya?
Nggak ada. Ya. Ada beberapa lorong yang saya lihat, saya menyebut saja lah katakanlah di Sombopo ya, Iya. di masjid ada masjid di Sombopo, Iya, iya, di iya, depannya iya. itu ada lorong, itu lorong saya nanti penelitian baru tahu kalau itu tembus di Jalan Ranggong, tembus juga ke Jalan Datu Museng. Oh iya, iya, Di iya. dalamnya itu ketua RT-nya itu bagus. Oke. Kenapa? Karena halaman-halaman rumah penduduk itu ditanami cabai, ditanami apa, sehingga berpenghasilan. Seperti itu. Nah, seperti saya katakan tadi bahwasanya kalau kita membahas tentang pariwisata maka rutinitas itu harus terus menerus kegiatan itu harus terus menerus sustainable. Nah, kenapa? Karena orang datang bukan cuma foto-foto. Kalau cuma foto-foto orang datang, selesai foto udah. Oke. Nah, kenapa katakanlah misalnya atraksi wisata atau katakanlah daya tarik wisata yang ada di sekitar Makassar ini, ada beberapa pulau. Ya, ya. Kalau kita ya. ke sana cuma mandi-mandi saja, semua foto-foto saja, tidak ada kegiatan lain. Diving misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, makanya saya bilang saya hormat kepada orang-orang yang mengelola pantai-pantai itu yang sudah menyediakan, katakanlah misalnya ada rumah makan, tetapi ada aktivitas yang bisa dilakukan. Dia bisa main voli, dia bisa berenang, dan seterusnya, dan seterusnya. Pariwisata itu aktivitas. Kalau objek atau destinasi Anda mau dikunjungi, harus jelas ada aktivitasnya. Harus jelas apa yang dijual. Orang ke sana itu ada Apa yang yang dilakukan, apa yang Iya. dijual. Tunggu dulu, Pak. Bicara tentang urban farming, yang sudah berjalan di zamannya Pak Dhani itu menghasilkan, kalau saya dengar-dengar tadi penjelasan, tak menghasilkan ekonominya. Artinya ketika dia menanam cabenya di halaman. di halaman terus dijual, itu ada ji uangnya ceritanya. Ada. Tapi dalam perspektif wisata tidak berhasil. Tidak. Oh. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada diversifikasi. Oh. Tidak ada penganeka-ragaman. Oke. Tidak ada penganeka-ragaman. Monoton semua Monoton, hal. ya, Oh, monoton. Oke. Kenapa kesannya dalam tulisan tak ini ceritanya yang di artikel tak? Kenapa kesannya kita lebih optimis kepada program yang ini, program yang urban farming ini? Padahal belum jalan loh Pak. Betul belum jalan. Ya mudah-mudahan Fadli nonton ini. Amin. Ya. Saya undang Pak, saya undang belum ada waktu dia. Oke. Saya salah seorang yang optimis dengan program ini. Oke. Yang pertama, bahwasanya program ini memang itu lahir dari pemerintah kota dan insya Allah akan ditangani oleh tenaga ahli. Tenaga ahlinya itu saya juga baru tahu kalau Fadli itu dia bersertifikat internasional untuk urban farming. Iya. Dia ngambilnya di Aussie kalau saya tidak salah. Nah, kenapa saya lebih optimis? Karena dia terkonsentrasi dan dia tidak tidak diblas begitu saja. Nah, di awalnya itu yang saya baca bahwasanya ada tahapan-tahapan. Ya. Kalau dulu lorong garden, lorong wisata itu kan proyek serentak semua. Kalau ini dia tidak ada tahapannya. Jadi tahapan pertama itu dia punya kebun percontohan dulu. Iya. Rencananya katanya yang saya baca ya itu ada di Barombong dan ada di Sudiang kalau saya tidak salah. Itu dulu yang digarap. Setelah itu digarap percontohan itu barulah dia ke kecamatan-kecamatan. Nah, kemudian seperti yang saya lihat dari bukan podcast IG-nya dia, IG-nya pemerintah kota, IG-nya Fadli, bahwasanya kunjungan-kunjungan itu walaupun hanya story saya lihat, dia memang memilih tempat untuk melakukan kegiatannya. Jadi tempatnya tidak semua tempat bisa dilakukan pekerjaan urban farming itu. Walaupun kita tahu bahwasanya siapa saja bisa menanam, tapi menanamnya di mana. Nah, itu dia pilih betul tempatnya. Kemudian ada temannya berkolaborasi gitu. Ada temannya berkolaborasi, apakah itu akademisi, apakah itu perusahaan dan seterusnya. Dan memang ada yang dia tuju. Ada yang dia tuju. Salah satu yang dituju itu saya baca sekilas dia punya ya, bahwasanya akan mengurangi pengeluaran masyarakat. Karena sudah ada kebun-kebunnya itu, mulai dari 300.000 sampai 1 juta per bulan. Karena, lumayan. Iya, karena diambil dari kebun-kebun tersebut. Jadi apa istilahnya, dan ada di dalamnya itu ada edukasi. Ada edukasi. Jadi ada program utamanya dia, ada program tambahannya. Nah, program utamanya itu adalah urban farming, kemudian program tambahannya itu salah satunya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat. Ya. Kemudian program tambahan lainnya itu adalah bagaimana menjadikan ini sebagai sebuah kegiatan
pariwisata. Itu yang membuat saya tertarik gitu. Walaupun urban farmingnya dia tidak ada kata wisata ya, tetapi di dalamnya kalau kita dalami itu ada kegiatan itu. Menuju ke sana ceritanya. Menuju ke sana bahwa akan ada ada partikel wisata yang akan dicoba. Dan itu sudah jelas siapa pasarnya. Kalau saya dari kacamatanya saya sebagai pasar apanya ini? Pasar orang yang mau berkunjung. Ini lorong, siapa yang mau berkunjung ke lorong? Kita tidak tahu toh. Saya baru mau ngomong gitu. Saya baru mau tanya ini sebenarnya. Kita tidak tahu. Kalau ini saya lihat, saya menganalisa ya, urban farming, pasarnya sudah jelas. Contohnya begini, ya. Saya tidak tahu berapa jumlah SD di Makassar. Kelas 1 sampai banyak ya. Kelas 1 sampai kelas 6. Ada berapa SMP kelas 1 sampai kelas 3. Ada berapa SMA kelas 1 sampai kelas 3. Ya. Itu bisa diprogram ya. Karena ini kan apa istilahnya? Ada di dalam urban farming itu isu keberlanjutan. Sustainability. Ya, sustainability ya. Nah, dunia ini atau bumi Makassar ini hanya bisa berkelanjutan kalau ada yang menanam. Ya. Supaya ada yang memetik. Kalau tidak ada yang menanam, semua hanya bisa memetik atau semua hanya bisa menebang, habis semua. Nah, di sini ada kata keberlanjutan, ada program menanam. Nah, saya bilang tadi, ada wisata edukasi yang bisa dibuat di sini. Jadi, minggu pertama, kalau katakanlah misalnya sudah jalan ya, saya ke SD, sebut SD yang paling dekat, SD Mangkura, yang paling saya ingat ya, SD Mangkura. Itu gurunya ya, atau melalui kepala sekolahnya, pemerintah kota harus memasukkan anakmu itu semua harus bisa menghargai pohon, harus bisa menanam. Kalau kamu belajar menanam, bawa dia ke sini. Dan kan ada juga ilmu pelajaran biologi tuh di sekolah-sekolah kan. Ke sanalah mereka diantar. Diperlihatkan ini yang namanya tanah, ini yang namanya air. Tanaman bisa ditanam di tanah, tanaman bisa berbuah sampai dipanen, itu juga bisa di air. Nah, bisa di air apa namanya? Aquaponik. Aquaponik ya benar. Itu saya pernah nanya langsung ke Fadli, apa bedanya hidroponik dengan aquaponik? Dia bilang, dia selalu panggil saya Kak, kalau hidroponik itu dia pakai obat. Hidroponik pakai obat. Ya. Pupuk apa segala macam. Kalau aquaponik itu betul-betul air. Betul-betul air. Tidak diberi tambahan apa-apa kecuali ikan. Kita memelihara ikan. Di dalam. Ada ikannya. Ada ikannya. Nah, jadi apa istilahnya? Urban farming itu terintegrasi memang. Terintegrasi. Sepanjang pengetahuan Pak Islah, adakah negara atau daerah di Indonesia? Karena saya coba mikir-mikir ini. Yang bisa jadi role model kita, urban farmingnya berhasil dijadikan objek wisata oleh orang. Banyak. Berarti saya ketinggalan. Kita ke Lembang saja, kita kemana saja. Di akhir pekan anak-anak itu ada Lembang mana ini Pak? Lembang di Jawa Barat. Kalau di sini saya lihat itu ada yang sudah mau mulai, ada di daerah Goa sana. Ya saya tahu namanya tapi saya tidak mau sebut. Itu saya lihat ada anak-anak, sudah ada anak yang bisa kasih makan sapi, kasih makan apa. Itu kan yang seperti itu. Itu urban farming, Pak. Itu urban farming sebenarnya. Tapi kebetulan dia ada di kabupaten. Itu mau diupayakan di kota. Jadi tapi kalau urban farming itu pada dasarnya adalah di dalam ada pertanian, ada perikanan dan peternakan dalam skala kecil. Kenapa? Karena keterbatasan lahan. Kalau itu barang ada di luar Kota Makassar dan lebih luas, itu jauh lebih bagus, jauh lebih bisa berhasil. Tapi kalau karena ini namanya urban, namanya urban kota, ya. Jadi dalam skala terbatas itu ada perikanan dan ada peternakan seperti itu. Pak, melihat optimisme ini, Pak Islah, saya juga ikut optimis. Tapi kemudian saya mikir-mikir persoalan karakternya anak Makassar ini, karakternya orang Makassar. Beberapa kali tadi kita pakai diksi keberlanjutan. Sustainable ini, Pak. Hampir semua tulisan itu keberlanjutan. Hampir semua tulisan itu keberlanjutan. Bicara tentang sustainable.
saya beberapa kali diskusi sama beberapa akademisi juga. Memang masalah kita di Makassar ini sustainabilitas. Artinya begini, programnya di awal-awal bagus tuh. Sedangkan dia dikatakan berhasil kalau sudah berlanjut gitu kan. Anak Makassar, orang Makassar tuh panas-panas teh ayam dia bilang orang. Kalau dengan karakter seperti ini, mungkin saya yang terlalu pesimis. Tapi dengan karakter seperti ini masih optimis Kika ini. Apalagi ini urban farming, Pak. Tidak sembarangan ini urban farming. Belum lagi biaya. Setahu saya biayanya juga lumayan besar. Investasi awalnya itu lumayan besar. Masih optimis Ki dengan situasi seperti ini. Oke. Kalau kita bicara karakter, saya orang Makassar asli. Kalau kita bicara karakter orang Makassar, perhatikan kalau ada kafe baru buka. Ramenya minta ampun. Baku panjat orang, rela antri. Tapi dia 3 bulan kemudian. Iya, betul. Dia sustainable tidak? Seperti itu. Kenapa dia tidak sustainable? Karena tidak ada pembaruan-pembaruan dilakukan oleh kafe itu. Tidak ada variasi. Ya. Nah, kaitannya dengan urban farming ini, kenapa saya sampai optimis? Bos, kalau seseorang itu ada yang diharapkan dari sesuatu, dia akan bersungguh-sungguh. Urban farming itu ada yang diharapkan. Ada duitnya. Ada uangnya. Ada uangnya. Contohnya dia bilang, saya kodong lahanku 2x2 Ji. Oke. Tanam lagi selada. Apakah itu pakai aquaponik atau apa? Ya. Saya juga ada 1 meter. Nah, 1 RT, 1 RW, kalau masing-masing punya 2 meter, kemudian masing-masing menanam selada, lalu setiap panen, ketua RW-nya atau ketua RT-nya yang datang mengumpul membeli, kan jadi banyak, Bos. Iya. Jadi, sasarannya di samping anak muda memang yang terutama adalah ibu-ibu rumah tangga dan seterusnya. Kenapa? Supaya dia berpenghasilan. Kenapa program itu tidak jalan? Karena tidak ada yang diharap. Itu yang membuat program yang dulu gagal. Tidak ada yang diharap. Salah satunya tidak yang diharap. Salah duanya, Pak. Iya, salah duanya. Kayak kuliah makin ini. Nggak apa-apa, biar nih. Ada teori lama, ya. Saya menyebutnya teori Arnstein karena yang menemukan itu adalah Jeremy Arnstein tahun 69. Teori tanggap partisipatif. Tanggap partisipatif. Oke. Nah, sebuah program itu yang disampaikan kepada masyarakat itu akan berlangsung lama dan berkelanjutan. Maksud saya begini, kenapa dalam sebuah program itu tidak melibatkan masyarakat dalam merumuskannya? Masyarakat ini tidak bisa terlalu digurui. Tidak bisa terlalu digurui. Jangan Ki perintah masyarakat. Pintar ini masyarakat. Oh, pintar sekali. Jauh lebih pintar daripada profesor, gitu kan? Dia profesor kehidupan loh. Masyarakat ini profesor kehidupan. Artinya begini, hampir semua program ya, apa istilahnya, top down. Iya, hampir semua program tuh pemerintah yang suruh. Dan memang seperti itulah. Kenapa? Karena kita punya pemerintah. Tetapi di samping pemerintah yang suruh, secara lambat laun ada tangganya, saya lupa tangganya, mulai dari tokenisme dan seterusnya sampai masyarakat yang menjadi penguasa. Jadi urban farming ini akan besar manfaatnya dan akan berlanjut apabila masyarakat yang sudah menggerakkan. Jadi pemerintah di sini hanya fasilitator. Hanya awal, ya. Dan teori kebijakan publik kan memang begitu, ya. Pemerintah itu hanya mengarahkan, ya. Yang melakukan semuanya itu adalah masyarakat. Nah, urban farming ini kenapa jadi kampanye urban farming? Nggak apa-apa. Memang mau ngomong urban farming ini, saya berharap melalui pemerintah kota, ya, wali kota Pak Api, ya, bersama Fadli. Ya, itu bagaimana caranya? Awalnya dia terjun langsung untuk mengedukasi masyarakat, baik literasi maupun praktiknya. Setelah itu, secara perlahan-lahan menarik diri dan biarkan masyarakatnya berkembang. Jadi tidak boleh pemerintah terus-menerus terlibat turun tangan. Pemerintah itu hanya mengayomi, ya. Sama dengan orang apa istilahnya? Angon bebe, apakah itu bahasa Indonesia angon bebe? Itu orang Makassar kenapa pakai istilah angon bebe? Pernah lihat gembala bebek?
Iya. Kan dia iya, biarkan saja toh. Iya. Tapi dia pegang ini, dia pegang Iya, kayu toh. Nah, begitu mau keluar masuk ki. Iya. Begitu di masyarakat. Itu di pemerintah itu. Harusnya pemerintah seperti itu, biarkan masyarakat berkreasi, tapi kalau masyarakat sudah mau melenceng, masuk. Jadi pemerintah tuh tidak boleh, terutama dalam program-programnya ya, tidak boleh. Kalau tadi angon bebek itu kerbau seng, hidungnya tidak bisa tidak dicuci boleh hidung. Kenapa? Karena kita ini kan punya apa istilahnya ya, punya keinginan masing-masing gitu kan. Kita bukan kerbau dicocok hidung, sini kok sih, oh tidak bos. Oke. Ya, seperti itu. Berarti premisnya adalah masyarakat rasional nih hari ini. Sangat rasional. Kita percaya itu kan? Sangat percaya. Kenapa saya bilang salah satunya? Apa gunanya saya bikin itu? Kan begitu. Tanam-tanam bikin untuk cet kianu tak kasih bersih untuk 17 Agustus. Selesai kan? Selesai 19 Agustus kok termin lagi. Iya. Ada tujuan 17 Agustus. Ada tujuan 17 Agustus. Begitu selesai tujuannya berhenti Tommy. Nah, kalau ini berlanjut, kita juga dapat keuntungan. Nah, bantu keluarga tak. Ujung-ujungnya nanti ini bisa ringankan beban ekonomi keluarga mulai dari 300.000 sampai 1 juta, itu yang saya baca. Iya. Seperti itu. Kenapa kalau berlanjut? Itu tadi keberlanjutan itu. Saya bisa salah ini. Saya bisa sekali salah ini. Menurutku, Pak, Makassar ya. Bukan kota wisata. Saya lagi bertanya-tanya sama teman-teman yang klien-klien di Jakarta misalnya. Kok ke Makassar kenapa sih bisnis? Mereka datang ke Makassar tuh bisnis. Mereka datang ke Makassar persinggahan mau ke Toraja. Persinggahan mau ke Bira ceritanya. Jadi istilahnya memang mereka kesini tuh bukan sengaja, bukan sengaja mau berwisata, enggak. Kebetulan aja mereka datang terus foto-foto misalnya. Makanya sebenarnya program Kota Makan Enak tuh lumayan oke banget tuh. Nah, dengan adanya lorong wisata ini, menurut tak ini bisakah menjadi destinasinya orang datang ke Makassar misalnya yang tidak punya ini ceritanya, tidak punya atraksi yang kita bilang tadi, tidak punya atraksi kota, kita nggak punya. Beda sama Toraja misalnya, ada orang meninggal yang di ini segala macam. Kalau di sini ya ada. Tidak ada. Iya. Tidak ada. Kenapa? Karena lorong wisata tidak terfokus, terlalu banyak. Semua lorong dijadikan lorong wisata. Yang pernah saya tawarkan, lorong wisata yang ada di Makassar itu mungkin cuma 4 kalau saya. Cuma 4. Ada namanya lorong kopi. Ada. Kalau menurut analisa saya, kita bisa buat lorong kopi. Bisa. Sekarang saya mau nanya. Dengan kontur tanah, dengan keterbatasan lahan misalnya. Iya, kita bisa buat lorong kopi. Bagaimana? Di mana pusatnya kopi di Makassar sini? Kopi, Pak. Iya. Kalau kita bicara kopi yang Makassar tuh ya kopi Ujung, kopi Api, kopi Teori. Pernah dengar nama Kampung Ramah? Pernah. Di mana? Di daerah utara. Paropo. Kan di situ itu kampung, satu kampung. Tahu kan istilah Ramah itu apa singkatannya Ramah? Rantepao Makale. Isinya itu kampung adalah orang Rantepao dan orang Makale. Toraja itu identik dengan kopi, salah satu kopi terbaik di dunia. Ya. Nah, kopi didatangkan dari Toraja, dijemur di sana di Kampung Ramah, disangre di sana. Harumnya itu. Iya, disangre di sana, diseduh di sana, orang datang bisa melihat bagaimana caranya menjemur kopi, bagaimana caranya memilih dan memilah biji-biji kopi, bagaimana caranya menyangrai kopi, bagaimana caranya menumbuk atau menggiling kopi, bagaimana caranya menyeduh. Itu lorong kopi. Ada aktivitas, saya kembali lagi yang tadi kan, ada aktivitas. Kita ke Kampung Ramah itu bukan mau minum kopi sebenarnya, tapi kita mau ke sana itu ingin merasakan bagaimana caranya menciptakan sebuah bubuk kopi sampai dia menjadi minuman dalam gelas. Ada aktivitas. Kita bisa aja anak-anak ke sana. Begini kopi yang ada di kafe-kafe itu awalnya itu di sini. Prosesnya begini. Jadi tidak perlu ada pohon, tapi ada kopi. Nah, kalau memang mau ada pohonnya,
Kita jual Toraja. Ini kopi semua dari Toraja. Kalau mau ya, nah itu satu ya. Apa lagi? Pernah kita makan cucur bayau tuh? Iya. Biji nangka. Iya. Pokoknya apa istilahnya kue-kue Kue manis, kue Bugis. Pokoknya kue-kue kelas satunya Bugis Makassar. Iya. Ada kampung di sana juga dekat Paropo itu. Iya. Ya. Memang dia mengkhususkan diri membuat dan menjual kue-kue tradisional. Ada. Wisatawan itu paling suka yang unik. Paling suka beraktivitas. Dia diajak ke sana. Begini caranya bikin cucur bayau. Begini caranya bikin rokok-rokok unti. Begini caranya bikin biji nangka. Itu yang sama. Jadi ada di sebelah itu ada lorong kopi, di sebelah sini ada lorong cucur bayau. Sentra pengrajin kue tradisional itu ngumpul di situ, itu yang dijadikan sebagai atraksi wisata. Mana lagi? Tapi itu kan idenya, Pak. Iya. Iya, selama ini memang nggak ada. Kalau yang saya amati, saya belum lihat. Saya tidak mau bilang tidak ada, tapi saya belum lihat. Nah, Lolos lagi. iya. Saya tidak, karena bisa saja saya tidak lihat. Iya. Nah, apa istilahnya di Jalan Andalas? Apa ada di Jalan Andalas? Apa yang ada di Jalan Andalas? Kalau Anda saudara paling pertama Oke, kepikir. Tapi banyak dari kita tidak tahu bahwasanya di sana itu banyak pengrajin emas. Di Andalas. Yes. Sumbo bukan tokonya. Iya, itu yang sudah modern, yang tradisional itu yang ditiup begini. Oh, ada. Ada di dalam itu. Itu yang mau dilihat sama wisatawan. Wisatawan itu cari yang unik. Kalau mau modern ngapain dia ke sini? Kan begitu. Iya. Nah, kalau dia mau makan roti ini, roti apa, di negaranya selesai. Oke. Nah, Saya eksplorasi Iya, dulu paling itu. Dengan banyaknya potensi 3 aja tadi kita sebutkan. Padahal tadi kita sebut 4. 3 aja lah kita sebutkan. Ada satu lorong ketupat. Lorong ketupat. Iya. Ada lagi. Ada. Daerah-daerah situ juga itu. Okay. Kita makan coto kan rata-rata ketupat. Iya. Tapi kan bukan tukang coto itu, bukan penjual cotonya yang bikin selongsongnya. Didatangkan dari sana itu selongsongnya. Dibikinlah situ lorong ketupat. Datang ke sini. Saya ajar kau bikin ketupat. Tidak semua orang bisa bikin ketupat. Saya pun tidak tahu. Susah. Dengan potensinya yang tadi itu, kita punya 4 lah, let's say. Potensi lorong wisata kita yang paling besar ada 4 itu, let's say, misalnya gitu. Kan sudah lama ini barang ini. Lorong ini kan sudah lama ada. Iya. Oke, pertanyaannya kemudian, kenapa kita tidak bisa menjual itu? Apa yang salah dari kita ini? Tidak ada yang salah, tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Yeah. Atau memang pemerintah tidak lihat potensinya tuh? Belum lihat. Lolos lagi. Belum melihat. Belum lihat. Diskusi ini akan sangat menarik dan panjang ya. Iya. Kalau kita bicara tentang pariwisata itu dilihat dari sisi aktivitas. Nah, tadi kita kembali ke pertanyaan pertama bahwasanya kenapa saya begitu antusias tertarik dengan urban farming ini karena saya melihat aktivitas. Saya ini pendidik. Saya mengajar sudah 30 tahun lebih. Ya. Setengah dari usia saya itu saya mengajar. Ya, jadi sudah tahu berapa usia saya sekarang kan. 60 berarti. 62 gitu ya. Lebih dari setengah usia saya itu saya mengajar. Saya pengen anak-anak itu dari kecil sudah menanam. Kenapa saya bilang harus dia menanam? Karena hanya orang yang menanam yang bisa menuai. Iya. Dia tidak menanam, dia tidak tahu. Hanya orang yang menanam yang bisa menghargai sustainability. Nah, itu ditanamkan dari SD, SMP, SMA. Sehingga dia menghargai, jangan seperti kami-kami ini yang sudah tua-tua ini dengan seenaknya menebang pohon di mana saja. Kan begitu. Nah, itu. Ya, jadi saya sangat optimis. Kenapa? Karena unsur wisata, di dalam unsur wisata itu ada edukasi. Dan sangat sulit mengedukasi masyarakat untuk sustainability. Sangat sulit. Jangan begitu, buang sampah saja kan. Buang sampah saja itu kan salah satu sustainability sebenarnya ya. Keberlanjutan seperti itu. Saya teringat persoalan sampah itu Pak. Jadi ada guru besar Unhas PWK itu. Katanya baru pulang dari Jepang, terus dia ini sampahnya. Dia sudah
pilah-pilah sampahnya. Iya, betul. Dia pilah-pilah sampahnya. Sampai ini tukang sampah dikasih satu aja lagi. Karena begini, saya tuh mikirnya dari awal karena tempat saya mengkritisi masyarakat bahwa masyarakatnya tidak bisa berlanjut gitu loh. Sampah satu. Dulu tuh saya ingat sekali ada bank sampah sih. Awal-awal tuh jalan, Pak. Setahu saya jalan. Terus saya tidak tahu kenapa ya. Mungkin memang apakah berlebihan rasanya kalau saya bilang program-program pemerintah sebelumnya terlalu ambisius, yang seperti tadi kita bilang langsung mau banyak gitu loh. Terlalu ambisius barak tuh. Artinya begini, saya sangat menghargai siapapun yang jadi pemerintah dengan komitmennya. Ya. Tanpa komitmen, apapun saya kalau tidak berkomitmen, kita tidak akan pernah bisa kemana-mana. Saya kesini ini karena saya komitmen. Ya. Nah, kemudian perjalanan saya dari kampus saya yang di Jalan Metro Ujung itu dekat Jembatan Barombong ke sini, itu konsistensi, saya anggap sebagai konsistensi. Saya sampai di sini. Ya. Jadi komitmen saja tidak akan jadi sesuatu. Kalau mau mencapai tujuan harus ada konsistensi. Nah, di dalam konsistensi itu ada disiplin. Nah, program apapun yang dicanangkan oleh pemerintah, manapun, siapapun jadi presidennya, siapapun jadi wali kotanya, siapapun pokoknya jadi pemimpinnya, kalau hanya sekedar komitmen, tidak akan jalan. Konsistensi. Komitmennya bagus di awal. Kita bikin bank sampah dan konsistensinya bagaimana? Karena kadang-kadang kalau ada program, di awal pencanangannya itu luar biasa. Semua aktif. Tapi berjalan 1-2 bulan, ya sudah nih. Kau masih seperti yang dulu. Kan begitu lagi. Iya. Koreksi Kak kalau salah Kak, Pak. Salah satu bagian penting dari pariwisata, sebuah produk pariwisata itu kan promotion, Pak. Dalam pengamatan Kak selama ini, sudah cukup baikkah promosi kita ke bukan negara sih, ke kota-kota lain ini supaya orang datang ke kita? Sudah cukup baikkah itu? Dulu itu promosi suatu hal yang mahal. Dulu. Iya. Sekarang ini promosi. Ini promosi ya. Murah sekali. Dengan HP saja, dengan apa istilahnya kuota yang terbatas, kita bisa promosi. Jangkauannya satu dunia. Ketika kita main, sebutlah media sosial, Instagram, kita posting sesuatu di Instagram, itu mendunia. Kalau postingan kita menarik. Sama dengan kalau postingan kita sangat negatif, itu juga akan mendunia. Kenapa kita anggap bahwasanya promosi kita bukan gagal, tetapi belum berhasil? Karena postingan-postingan oleh Explore Makassar itu masih kalah lebih banyak. Saya tidak mau menyebut merek ya. Lihat Maki, apa istilahnya sosial media atau akun-akun IG dari beberapa yang mengatakan dirinya media. Apa namanya? Mahasiswa demo. Orang ditikam. Macet. And so on. Saya cuma mengingat, saya bukan mengajari. Good news is the best news. Good news is the best news, atau best news is the good news. Saya tidak tahu. Tetapi semua berita yang berkonotasi negatif itu akan lebih ditonton orang daripada yang sifatnya positif. Berarti bad news is the good news. Rekan-rekannya Portal Media. Saya rasa juga Pak. Jadi kalau konten tuh semakin edukatif, dia semakin sedikit orang yang nonton. Seperti itulah. Jalan edukasi memang agak sepi nih Pak. Agak sepi nih Pak. Nah, coba diganti dengan setiap hari memosting keindahannya Makassar. Aktivitasnya anak-anak. Banyak kok penontonnya sebenarnya.
jangan, ya kita tahu semua, kita tahu semua ya, media-media itu akan kehilangan like dan seterusnya. Betul. Kalau kita sudah menyerempet edukasi, kita Betul. menyerempet, tapi coba diganti edukasi itu dikemas dengan keindahan. Ya, ya, ya. Good vibes yang Ya. disebarkan. Itu yang susah, itu yang susah. Dan ya sudah susah. Susah emang Pak. Saya rasa sendiri. Iya. Iya, 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 iya. Kenapa? Karena masyarakat kita memang seperti itu. Berita itu tidak akan menjadi berita kalau ada orang digigit anjing. Iya. Tapi coba dibalik. Ada orang menggigit anjing, boy. Nah, kalau saya Pak ini Pak, masyarakat tuh suka tragedi. Suka tragedi masyarakat itu, ya Pak. tontonannya drama Korea. Tontonannya drama Korea. Iya. Nah, makanya saya bilang kalau promosi itu mau bagus, jangan biarkan itu Explore Makassar bekerja sendiri. Explore Makassar kalau tidak salah akunnya Dinas Pariwisata Kota. Mari kita bantu sama-sama. Kita kasih lihat. Saya suka sekali itu ada konten-konten yang makan apa segala macam. Iya. Walaupun dikemas mengejar waktu gitu kan, jadinya ngomongnya cepat sekali gitu kan. Konten-konten seperti itu. Konten-konten kuliner. Iya, yang bisa membantu kita untuk mendatangkan orang dan mengubah image Makassar. Saya pernah begini. Setiap saya ketemu sama teman-teman rapat atau apa segala macam pertemuan di Jakarta atau di mana, wih Makassar itu demo nih gini. Iya. Dan itu dialami oleh mahasiswa saya. Ini kita bicara media ya. Kenapa? Karena pas jam makan itu, kalau dia di Jawa, jam makan itu pas tayang itu berita siang kan. Nah, pasti Makassar. Kalau Makassar bukan demo, orang di apa? Orang baku lempar. Orang baku lempar gitu kan. Perang kelompok dan seterusnya. Nah, saya sampai pernah ngomong begini. Bos, sorry. Makassar itu tempat demo cuma 3 saya bilang yang saya tahu. Cuma flyover, Petarani, sama Laudin. Selebihnya tidak ada orang demo. Atau saya bilang, kamu ke kampusku. Iya. Tiap hari Akbar. Udah kalau Akbar, orang Braga semua. Tidak, tiap dia hari mau masak. Ya, dia mau masak gitu kan. Seperti itu. Ya. Nah itu, kalau mau promosi Makassar ini berhasil, saya sangat berharap menuntut kesadaran teman-teman media mainstream atau media sosial yang ada akun-akunnya itu, kurangi itu berita-berita yang seperti itu. Atau dikemas, bagaimana caranya dikemas. Ada gitu bahasa halus gitu kan. Ada narasi-narasi yang membangun seperti itu. Iya. Saya juga mau ngomong sesuatu Pak sebenarnya, tapi kan teman-teman semuanya. Temanku semua juga. Saya kenal semua. Orang sering ketemu di warkop. Iya. Alasannya sama. Siapa yang mau nonton? Betul. Tidak ada iklan dia bilang. Tidak dapat kalau gitu dia Saya ngomong podcast aja Pak ya. Yeah. Kalau pembicaraan kayak gini nih punya kualitas, punya nilai edukasi. Aduh sedikit penontonnya. 15 ini penonton. Tapi kalau misalnya kemarin ada salah satu tokoh itu dituduh melakukan penipuan, saya undang korbannya sini. Oh itu banyak sekali tanpa usaha apapun. Jadi memang orang-orang kayaknya suka tragedi. Iya. Repot memang Pak. Ya, karena dasarnya kan SMS. Kita ya, jadi saya juga ada di dalamnya. Iya. Kita memang SMS kan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Repot Pak. Urban farming Pak, saya mau kembali lagi. Jadi curhat saya Pak. Urban farming Pak, optimismenya dapat. Ya. Sekarang tinggal eksekusinya nih, ceritanya nih. Melihat profil Pak Wali Kota beserta jajarannya, melihat profil Fadli Padi ceritanya. Kira-kira kalau kita kasih target tahun depan, kita sudah sampai di mana urban farming kita? Saya tidak mau berandai-andai. Okay. Tapi kalau ini bareng jalan, tahun depan itu program edukasi sudah masuk. Dan tahun ketiga kita sudah petik hasil. Jadi tidak boleh kajili-jili, Pak Di. Jangan kajili-jili. Mesti menghitung dengan baik. Nah, saya melihat bahwasanya program ini dengan hanya mencanangkan 2 proyek percontohan. Pertama dulu. Pokoknya begini Pak. Pokoknya aku jeli-jeli. Jangan sama saja dengan orang buka warung toh. Jangan langsung besar warungmu. Rintis dari bawah. Oke. Ya.
Kenapa? Karena sangat sulit menumbuhkan kesadaran dari setiap orang di sini. Jadi, tapi kalau masyarakat Makassar sudah melihat ada yang berhasil, insya Allah mereka kan berbondong-bondong. Seperti itu. Apalagi gampang sekali nih ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Ini kan kalau saya sasarannya mau lebih cepat, ibu-ibu rumah tangga menanam bu, tanam daun sup, tanam daun selada dan seterusnya. Nanti dikumpul sama RT-ta yang beli dari kita, RT yang jual ke pasar. Itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan perekonomian, kegiatan ekonomi yang sangat bagus seperti itu. Jangan langsung besar kalau saya. Jangan langsung besar. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Misalnya saya tidak tahu ini kecamatan apa di sini, kecamatan saya juga tidak tahu. Katakanlah misalnya kecamatan Maloku. Iya. Harus didata betul-betul di lorong mana, di area mana yang ada tanah tidurnya atau lahan tidurnya. Urban farming ini mengutamakan lahan tidur. Yeah. Ya. Ada lahan tidur di sana, oke. Dia di situ. Satu saja. Jangan dipaksakan. Ya. Jangan seperti program yang lalu bahwasanya semua harus melakukan hal yang sama. Nggak bisa. Apalagi itu yang saya bilang tadi, sempat saya bilang tadi, Pak, investasi di awalnya kan lumayan besar. Betul. Itu, Pak. Betul. Lumayan besar. Ya. Tapi dengan tidak kajil-jil tadi, pelan-pelan bisa kita, Pak? Bisa. Kenapa? Karena ini kan butuh sponsor. Iya. Sponsor itu tidak akan pernah datang kalau dia tidak melihat keberhasilan. Betul. Investor nggak mungkin. Nggak mau. Ngapain juga dia datang buang-buang gitu kan, bakar uang gitu. Pak Islah, terima kasih mau hadir di podcastnya Portal Media, Pak. Saya siapa tahu karena saya pasti kita akan bicara banyak pariwisata ini, Pak. Yeah. Di depan-depan saya pasti undang lagi, Pak, untuk ngobrol pariwisata. Insya Allah, saya bersedia. Apalagi kalau dikaitkan dengan keberlanjutan. Ya, saya sangat senang seperti itu. Pak Islah, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Tolong tulis di komen siapa yang harus kami undang lagi di meja ini. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.